Halo, saya Devi Angelina Halim dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 8. Di sini saya akan melakukan tugas LM yaitu cara merakit PC. Yang pertama adalah memasang prosesor ke motherboard dengan benar. Sebelum melakukan langkah ini, sebaiknya motherboard jangan dahulu dipasang pada casing komputer agar memudahkan kita memasang prosesor pada motherboard. Berikut cara memasang prosesor ke motherboard dengan baik dan benar. Pertama, pasang prosesor ke dalam soket motherboard. Terlebih dahulu kita akan tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor motherboard, yang standarnya terletak pada pojok yang sudah ditandai dengan tanda titik atau dengan tanda lekukan. Angkat tuas pengunci soket motherboard ke atas agar terbuka. Lalu, sesuaikan terlebih dahulu posisi kaki-kaki prosesor dengan lubang soket. Kalau sudah sesuai, tekan prosesor ke dalam soket motherboard sampai benar-benar rapat. Dan kunci kembali tuas soket motherboard. Yang kedua, memasang motherboard dengan baik dan benar. Memasang motherboard ke dalam casing komputer. Sebelumnya, untuk memasang motherboard ke casing komputer adalah letakkan terlebih dahulu motherboard pada tray casing dan sesuaikan terlebih dahulu lubang antara casing dan lubang motherboard. Lalu menguncinya dengan skru. Yang ketiga, memasang heatsink dengan baik dan benar. Memasang heatsink pada prosesor. Setelah kita melakukan proses pemasangan prosesor ke motherboard, kemudian kita memasang heatsink supaya prosesor tidak terlalu panas atau overheat. Heatsink ini dilakukan pada atas bagian prosesor dan diberikan penahanan supaya tidak terlepas. Sebelum memasang heatsink ke prosesor, kita lapisi terlebih dahulu heatsink dengan gel pengantar panas. Apabila heatsink kita terdapat kipas atau fan, maka terdapat konektor power pada kipas atau fan untuk menghubungkan pada motherboard. Yang keempat, memasang RAM dengan baik dan benar atau random access memory. Cara memasang RAM adalah kita terlebih dahulu membuka tuas penguncinya, lalu sesuaikan posisi lekukan pada slot soket memori motherboard. Jika sudah sesuai, kita tekan dan pasang kembali tuas pengunci RAM. Kemudian kita memasang power supply dengan baik dan benar. Biasanya jika kita membeli casing komputer, pasti power supply sudah terpasang pada casing komputer. Tapi apabila power supply belum terpasang, maka kita harus memasangnya sendiri. Dan berikut adalah cara memasangnya dengan baik dan benar. Pertama-tama, letakkan power supply pada tempatnya yang berada di belakang casing komputer. Lalu menguncinya dengan scrub. Lalu selanjutnya, pasang konektor power supply dari power supply ke motherboard. Yang keenam, cara memasang kabel motherboard ke casing komputer. Jika kita membeli komputer atau personal komputer atau yang biasa disebut PC, biasanya sudah terpasang dengan baik dan benar. Kabel power supply ke motherboard apabila Anda merakit kemungkinan harus melakukan pemasangan kabel motherboard ke casing komputer sendiri. Dan berikut adalah cara memasang kabel motherboard ke casing komputer dengan baik dan benar. Pertama, pasang kabel konektor IDE primary dan secondary pada motherboard. Untuk motherboard yang non-ATX, pasang terlebih dahulu kabel port, serial, dan paralel pada konektor di motherboard. Pada bagian belakang casing komputer, terdapat lubang untuk pemasangan port tambahan jenis non-slot. Buka dahulu skrup pengancing pelat yang tertutup lubang port. Sesudah itu, masukkan port konektor yang ingin Anda pasang dan jangan lupa pasang pengancing kembali. Kemudian hubungkan kabel konektor perangkat mouse dan perangkat keyboard pada motherboard. Lalu hubungkan kabel konektor perangkat lainnya juga seperti LED monitor, speaker, dan lainnya. Selanjutnya ada cara memasang driver dengan baik dan benar.
Pada langkah ini untuk memasang driver seperti hard disk, CD-ROM, atau DVD-ROM. Itu berikut adalah langkah cara memasang driver dengan baik dan benar. Yang pertama, masukkan terlebih dahulu driver di depan casing komputer. Lalu atur terlebih dahulu settingan pada jumper, master atau slave. Pada driver, sesudah itu pasang skrup pengunci supaya driver tidak mudah terlepas. Hubungkan konektor kabel IDE ke driver dan konektor pada motherboard. Apabila kabel IDE terhubung pada dua driver, setting terlebih dahulu jumpernya, yaitu driver pertama disetting sebagai master, dan untuk driver kedua disetting sebagai slave. Langkah terakhir yaitu sambungkan kabel power dari satu daya pada masing-masing driver. Kemudian, cara memasang card adapter dengan baik dan benar. Biasanya untuk card adapter yang sudah dipasang adalah sound video card atau VGA card, lalu modem, dan SCSI adapter. Berikut adalah cara pemasangan card adapter. Pertama, masukkan card adapter pada slot yang sudah disediakan pada motherboard. Lalu sesudah itu tekan sampai konektor sudah benar-benar masuk. Langkah terakhir yaitu di-scrap agar tidak mudah terlepas. Yang kesembilan adalah tahap perakitan komputer terakhir. Jika semua langkah-langkah perakitan komputer atau PC sudah selesai, tutup kembali dengan casing dan jangan lupa beri scrap untuk mengencing agar tidak mudah terlepas. Hubungkan kabel dari satu daya ke soket dinding dan juga hubungkan konektor monitor ke port VGA, konektor keyboard ke port keyboard, dan konektor mouse ke port mouse. Yang terakhir adalah pemeriksaan dan hasil perakitan komputer. Sesudah komputer selesai dirakit, kita perlu melakukan pemeriksaan atau juga mengatesnya dengan program BIOS. Berikut cara pemeriksaan hasil di BIOS. Pertama, hidupkan komputer dan monitor, lihat layar monitor dan juga dengarkan suara yang keluar dari speaker. Jika sudah masuk otomatis, BIOS akan mendeteksi hardware apa saja yang sudah kita pasang dan terpasang pada komputer. Sekian presentasi dari saya, Debbie Angelina Halim, kelas 11 IPS 2. Terima kasih.